balik lagi ke Obat Obrolan Sehat. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu kakak-kakak dari Saka Bakti Husada Jakarta Timur. Hai. Sebelum ngobrol-ngobrol, yuk kenalan dulu nih biar makin enak ngobrolnya. Ya dimodalin kayak yang di samping aku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nina. Saya di Saka Bakti Husada Jakarta Timur ini sebagai pamong putri. Nah, kebetulan saya hanya mewakili ya, karena Saka Bakti Husada Jakarta Timur itu kita mempunyai 4 pamong, 2 putra dan 2 putri. Nah, saya itu mulai masuk di Saka Bakti Husada itu tahun 1999, Riri. Wah, udah lama banget nih, bang saja belum lahir. Oh ya, serius ya? Riri belum lahir? Belum. Ketahuan tuanya deh kan. Ya, jadi tahun 99 itu Karina sudah bergabung di Saka Bakti Husada Jakarta Timur. Pengalaman banyak banget nih, jadi kita bisa tanya lebih banyak. Pastinya. Nah, yuk selanjutnya Kak. Baik, terima kasih moderator kita. Salam Pramuka. Salam. Wah, kurang semangat nih semuanya nih ya. Mudah-mudahan yang nonton masih Semangat. semangat. Iya. Pastinya. Oke. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi hari ini saya mau ta'aruf. Nama saya Adit, tapi kakak-kakak semua boleh panggil saya Kak Adit atau mungkin Kak Sayang juga boleh. Saya di sini mewakili, sama seperti Kak Nina di sebelah saya, mewakili teman-teman dari instruktur Saka Bakti Husada Kuartir Cabang Jakarta Timur. Ketertarikan saya di Saka Bakti Husada tentunya adalah kegiatan yang menarik banget, apalagi untuk generasi muda, dan saya ya walaupun tidak muda lagi tapi mempunyai semangat yang masih muda. Luar Gitu deh biasa. kira-kira. Ya. Nah, oke, lanjut di sebelah saya nih. Yang lebih Ayo, muda Kak. ya, Kak. Ya, silakan Kak. Ya, kenalkan nama saya Muhammad Agus Arifudin, biasa panggil Kak Agus. Saya di sini sebagai Ketua Dewan Saka Bakti Husada Jakarta Timur. Di sini saya bergabung dengan SBH Jakarta Timur dari tahun 2015. Iya Kak, gitu Kak. Gitu. Nah, udah kenalan nih, enak nih buat ngobrol-ngobrol tentang SBH gimana. Pasti juga pada penasaran kan SBH itu apa dan kegiatan apa aja yang udah kita lakuin di sini. Oh ya Kak, apa sih sebenarnya SBH itu? Nah, di sini mungkin banyak juga ya teman-teman yang belum tahu. Kadang kan orang taunya pramuka ya udah pramuka gitu. Gak Pramuka kegiatan cuma lain di luar. pramuka cuma baris berbaris gitu kan. Tali temali, padahal di pramuka pendegak sendiri itu banyak banget ya bidang-bidangnya, itu dinamakan satuan karya. Nah, kebetulan kita ini kan Saka Bakti Husada nih. Saka Bakti Husada itu bergerak di bidang kesehatan. Nah, kalau apa itu Saka Bakti Husada? Jadi Saka Bakti Husada itu adalah wadah ya, wadah pengembangan tentang keterampilan, pengetahuan, Ya, terutama kesehatan. pendidikan, dan juga memberikan pengalaman nih untuk para anggotanya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat di dalam bidang kesehatan. Gitu, Riri. Oh iya. Terus untuk SBH sendiri terbentuknya kapan ya Kak? Nah, kebetulan banget di hari ini ya Kak, SBH Iya, itu hari ini. sedang berulang tahun nih, tepat di tanggal 17 Juli. Wah, tepuk tangan dong. Ya, 17 Yes. Juli. Tepatnya itu tahun 1985 ya. Jadi SBH nasional itu sudah berusia 35 tahun. Dulu banget. Iya. Tapi kalau untuk di Jakarta Timur Timurnya? sendiri, kebetulan waktu itu saya masuk tahun 99 ya. Tahun 1999 saya aktif menjadi anggota Saka Bakti Husada. Lalu pada tahun 2000 ya, tahun 2000 sendiri itu saya beserta kakak-kakak anggota Bakti Husada se-Jakarta Timur itu mendirikan SBH Jakarta Timur. Nah, kebetulan pada saat itu pertama kali yang menjadi dewannya itu dari Kuartir Ranting Pasar Rebo. Ya, dari Kuartir Ranting Pasar Rebo, namanya Kak Yanto. Nah, semenjak itu barulah dibentuk kepengurusan dewan dan lain sebagainya sampai saat ini. Jadi udah berapa tahun nih? Jadi bulan ini SBH Jakarta Timur udah berapa tahun, Kak? Berapa tahun tuh? 20. Coba, Kak. 20 tahun. tahun. Tepuk tangan dulu dong buat SBH Jakarta Timur. Selamat ulang tahun. Ya, luar biasa ya, kita udah berjalan sejauh ini ya, sudah 20 tahun loh. Congrats ya untuk semua anggota Saka Bakti Husada Jakarta Timur. Terima kasih banyak Kak. Nah, lanjut nih, apa aja sih materi yang kita pelajarin di dalam SBH? Aku yang boleh jawab ya. Jawab dong. Boleh, Wah, Adit. akhirnya dapat frame juga nih. Iya nggak? Jadi gini Kak,
Di SBH itu kita sebetulnya belajar tentang dunia kesehatan. Wah, itu cocok banget tuh buat yang suka kesehatan, Iya. kayak mau jadi dokter, mau jadi perawat. Nah, cuman memang pembinaan ini dilakukan berjenjang, Kak. Jadi kalau ada yang di puskesmas yang membina, ada juga yang dibina di rumah sakit atau di UPT yang di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, itu ada 6 krida. Mungkin kakak-kakak yang nonton juga kakak di sini udah tahu kan? Jelasin dong, krida itu apa, Kak? Oh, belum tahu ya? Belum. Aduh, nih kasih tahu Dibocorin, nih, Kak, dibocorin, Kak. Nah, jadi ada 6 krida. Kenapa kita bagi menjadi 6 krida? Karena kita tahu bahwa semua manusia itu punya bakat, tapi bakat itu nggak bisa semuanya orang miliki. Maksudnya ada Harus spesialis-spesialisnya. diasah dulu. Iya. Nah, itu ada 6 krida, ada pengelompokan nih. Jadi materi-materi di SBH dikelompokin di krida. Ada krida namanya lingkungan sehat. Nah, itu membahas tentang bagaimana caranya si anggota pramuka ini belajar mengenai bagaimana cara menjadi lingkungan itu jadi sehat. Nah, gitu. Ada keluarga sehat, bagaimana dia mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang bagaimana menjadi keluarga yang sehat gitu. Ada bina gizi, bina obat. Nah, sama dia belajar gitu mendapatkan materi-materi yang mungkin tidak dia dapatkan di sekolah. Nah, ada krida PHBS ya. PHBS itu bakal berguna banget nih nanti kita bahas pastinya. Nah, itu pasti itu kan karena perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir ada pengendalian dan penanggulangan penyakit. Nah, semua itu diajarkan oleh para instruktur, pamong, pimpinan Saka, anggota dewasa SBH kepada adik-adik SBH ya, pada anggotanya supaya mereka menjadi agen of change lah gitu ya adik-adik ya. Kakak, jadi menjadi agen perubahan untuk di dunia kesehatan, karena kalau perilaku nggak berubah ya kita tetap gini-gini aja. Nah, dengan adanya SBH ini kita berharap pramuka bisa menjadi lebih menarik lagi. Dan itu sih intinya. Jadi nggak mesti dokter atau perawat ya, Kak? Nggak Kita mesti. harus Harus. bisa kesehatan tuh nggak mesti itu. Jadi kita itu adalah orang Bebas awam dan tapi remaja. terlatih lah ya. Betul. Gitu, Iris. Terima kasih ya kakak-kakak. Lalu kita udah nanya sejarah, udah kenalan udah, terus selanjut yuk ke pertanyaan selanjutnya buat anggota Saka Bakti Husada langsung nih, yaitu kegiatan dan pengalaman apa sih Kak yang udah pernah kakak ikutin dan sekaligus tuh paling berkesan buat kakak? SBH. Pengalaman itu sudah banyak banget ya, mungkin nggak bisa disebutin satu persatu ya. Yang pertama itu paling berkesan itu pas Rainas 2017 itu sampai saya sendiri gotong-gotong pasien tuh berat banget, dia kan badannya gede. Sementara saya kan segini ya, gimana ya, sama teman-teman saya langsung enggak lari sih, kita jalan biasa standar sampai ambulan belum datang, sampai gotong hampir 30 meteran, lebih dari 30 meter gotong sampai RS lapangan. Wah, itu sih berkesan banget untuk saya. Gitu. Nah, tapi ini saya menambahkan ya Kak Agus, karena kan saya juga banyak banget nih telah mengikuti kegiatan. Jadi bukan hanya melulu yang diadakan pramuka nih gitu. Kita kan di sini bekerja sama ya, menjadi membantu kader-kader yang ada di puskesmas. Jadi tuh kita sering banget tuh Kak Riri. Jadi kita ngebantu nih, Mama puskesmas lagi ada acara posyandu ya, atau seminar atau penyuluhan. Karena saya inget banget dulu waktu pertama kali saya masuk tahun 99 itu Kak, itu saya langsung diberi penyuluhan. Waktu itu lagi booming banget penyakit kusta. Nah, mungkin untuk orang awam tuh mendengar kata kusta itu kan serem terus juga aneh. Terus terkadang orang yang terkena penyakit kusta itu dia minder ya kan, dia nggak mau yang namanya melapor dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dilatih tuh Kak, kita benar-benar dilatih bagaimana caranya bisa ya membimbing mereka untuk tidak usah malu, terus juga gimana caranya supaya jangan takut bahwa dia nggak akan dijauhi oleh lingkungan sekitar. Nah, itu menurut saya itu pengalaman yang menarik juga ya Kak Gus. Di luar menjadi tim kesehatan, di luar kita mengikuti kegiatan-kegiatan nasional, bahwa terjun ke masyarakat itu jauh lebih apa ya? Challenge ada ya, tantangannya itu luar biasa. Karena kan nggak semua orang bisa. Nah, nggak semua orang bisa ikut. Bangga nggak sih dulu waktu masih kita SMA tiba-tiba kita yang ikut langsung penyuluhan ke masyarakat. Iya, ikut kakak-kakak dari langsung. puskesmas memberikan itu pekan imunisasi nasional. Nah, itu kan kayaknya ada kebanggaan. Bangga banget pasti tersendiri, rasanya. betul. Dan nggak semua orang bisa ngerasain gimana ikut terjun langsung ke lingkungan. Betul sekali Kak Riri. Nah, oh ya Kak, ini kan lagi pandemi corona nih.
Terus ada nggak sih ilmu-ilmu yang kita pelajarin yang kita pelajarin di SBH yang diterapin selama pandemi ini gitu? Nah, boleh nih kita jawab nih ya. Boleh. Nah, jadi gini, kakak-kakak, sebetulnya ada ya, kita ambil nggak semua, tapi sedikit contohnya dari Kerida PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada cuci tangan sebelum kita berkegiatan. Nah, Setelah berkegiatan. iya, ada setelah kegiatan. Awalnya mungkin sebelum ada pandemi orang biasa-biasa Ada aja ada gitu ada. ya, Ada. sekian gitu ya. Nah, tapi begitu ada pandemi, ternyata ini termasuk hal yang wajib ya, bukan jadi wajib ya Kak. Jadi kayak kita butuh banget nih gitu. Dia dari yang nggak butuh Jadi jadi butuh banget. Dan akan Nah. menjadi kebiasaan nanti. Iya, akan jadi kerjaan. Nah, cuman pesan kakak nih ke kakak semua, kan sekarang orang sudah rajin cuci tangan. Di tempat-tempat strategis juga sudah ditaruh yang Wastafel, namanya wastafel. wastafel dan tempat-tempat penampungan air untuk cuci tangan. Nah, itu Betul. juga Kak, itu terkait juga nanti nih dengan Kerida satunya, P2P, ya penanggulangan penyakit. Jangan sampai tempat penampungan air diemin nih, Oh, iya. karena kan diemin Akhirnya- nanti ada jentiknya. Tambah masalah baru. Tambah masalah baru ya, Sering takut. banget nemuin, Kak. Iya, takut kita kena COVID Covid. ya kan, malah kita Jentik nyamperin jentik nyamuk. nyamuk. Iya, Nah, iya. kan ya kayak begitu-gitu. Nah, ilmunya nih Berkaitan. anak-anak SBH nih berkaitan. Jadi tugasnya juga anak-anak anggota pramuka SBH, kalau dia di rumahnya ngelihat ada apa Jentik namanya nyamuk. jentik nyamuk atau lihat penampungan air nih, nah dia lihatin tuh isinya ada jentiknya enggak gitu. Jadi memang itu bagus banget ya. Jadi kalau ditanya tadi kakak kan ilmu apa aja yang bisa diterapin di Iya. SBH, nah saat ini itulah Berguna ya, banget berguna kan apa yang banget. udah kita pelajari. Saatnya gitu. direalisasikan. Iya. Iya. Udah momennya nih gitu ya. Kita tunjukkan. Ah. Betul. Terus kan udah mau masuk pembukaan perekrutan anggota baru nih Kak. Ada nggak sih syarat khusus kan melihat corona gini kan kita nggak mungkin nih ketemu langsung atau berpegang secara langsung, itu kan nggak mungkin ya. Iya, Bisa nggak betul, secara betul. jarak jauh gitu. Nah, sebetulnya memang belum bisa ya Kak Adit. Maksudnya kalau untuk kita yang merekrut orang terus kita berkerumun atau berkumpul gitu, kayaknya belum boleh ya untuk saat ini. Nah, sebenarnya kita menyiasatinya seperti ini. Nggak apa-apa kita buka perekrutan, tapi tetap secara online ya, sumamasi ya seperti Secara daring gitu. Nah, secara daring. Jadi ya sama seperti PPDB sekarang lah Iya. gitu. Tetapi nggak sesulit sih sebenarnya. Jadi kita tetap membuka. Kalau misalkan ada yang mau masuk boleh. Tetapi yaitu materi yang kita berikan juga secara daring Nggak ya. bisa secara Jadi langsung. nggak bisa secara langsung, tapi itu rutin. Kita kasih schedule. Jadi gini, oke, siapa yang mau daftar gitu tetap per kecamatan seperti biasa lah. Setelah itu kita memberikan orientasinya juga sama gitu. Cuman bedanya kita nggak tatap muka. Nah, nanti kita sih berharap si pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Semuanya pasti ingin gitu dong. Kayaknya kita juga udah lelah ya kayak gini, pengen cepat bisa beraktivitas kembali. Nah, setelah itu baru kita boleh mengadakan pertemuan nih yang sudah tadi kita orientasi secara daring. Tentunya juga tetap memperhatikan protokol Nah, ya Kak. jadi gini, mungkin dari situ kita bisa melihat keseriusan nih anggota. Kadang kan orang kalau misalkan nggak sungguh-sungguh ya Kak, dia ngerasa sekali 2 kali ikut bete. males jadi Males, lagi. nah itu penyakitnya. Terus Berarti tengah udahlah jalan. nggak usah ngapain ini. Tapi kalau misalkan dia bersungguh-sungguh ya, dia bersungguh-sungguh pastinya dia akan terus mengikuti tahapnya sampai selesai. Jadi hitung-hitung seleksi alam lah. Iya, Nah, seleksi. seleksi alam nanti yang terakhir bertahan itu berarti memang mereka yang bersungguh-sungguh. Kayak gitu ya Kak Dit ya? Betul itu. Berarti kalau di masa pandemi ini termasuk dong kayak kegiatan pertemuan antar SBH gitu nggak boleh juga ya Kak, walaupun memperhatikan protokol gitu. Kayaknya untuk tatap muka belum Belum bisa, bisa. iya. Jadi begini Kak Riri, sebetulnya ini juga menjadi tantangan atau challenge kita nih Buat sebetulnya. berinovasi ya Kak? Iya, buat dari jajaran Dewan Saka, Betul. kami para instruktur, kakak Pamong dan kakak Pinsaka untuk mencari metode apa nih, penyampaian apa yang Cara tetap ilmunya. iya. Sudah sering ketemu nih. Karena kan sebetulnya nuansanya pramuka itu kan harus bertemu di alam bebas, rame-rame, berkelompok gitu. Tapi dengan adanya seperti ini, Terbatas. kita terbatas dan ini harus memunculkan ide baru gitu. Saya yakin kita mungkin yang nonton juga di sini video ya, yang ditonton video juga ada masukan-masukan seperti apa nih kira-kira nih ya ide-idenya untuk kegiatan pramuka di era apa ini namanya ya, Era new milenial. normal. New New normal itu tuh susah New bener kita normal. nih ngomongnya ya, era new normal. Nah mungkin kita
yang jelas benar dari kata Kak Nina, secara daring kita lakukan, tapi tetap pertemuan nantinya juga akan ada. Tapi bagaimana sistemnya, apakah protokol kesehatan seperti apa yang kita akan lakukan bersama. Nah, dengerin tadi kan, buat yang mau ikut jadi anggota baru SBH, kalian bisa tanya-tanya lagi sama kakak-kakak kalian yang udah menjadi anggota SBH. Tapi jangan salah Kak Riri, mungkin perlu juga nih kakak-kakak ketahui bahwa kita punya syarat loh untuk menjadi anggota Saka Bakti Husada. Oh iya, apa tuh syaratnya Kak, syarat khususnya? Nah, kita punya syarat nih, gimana sih caranya supaya bisa menjadi anggota Saka Bakti Husada. Yang pastinya nih, kakak-kakak sekalian harus pramuka penegak minimal Bantara ya, pramuka penegak Pandega ya, minimal itu Bantara. Itu sesuai dengan keputusan peraturan Kuarnas nomor 154A tahun 2011. Nah, lalu apalagi kita harus karena nantinya mereka dari gugus depan dia harus punya surat izin dari gugus depan. Kan kita juga nggak mau ya Kak punya anggota yang nggak jelas identitasnya dari mana. Lalu yang pasti mereka tuh harus sehat jasmani dan rohani. Nggak mungkin orang sakit nolongin. Ya paling tidak mereka sehat dulu sebelum nantinya terjun ke masyarakat. Lalu selanjutnya dia juga harus nantinya bersukarela nih ya, bersukarela terjun ke masyarakat membantu kader-kader dari puskesmas kayak gitu. Jadi mempunyai jiwa sukarela yang tinggi. Itu aja sih Kak yang terpenting ya untuk syarat menjadi anggota Saka Bakti Husada. Gak ngarepin apa-apa guys. Bener banget, nggak susah loh. Dan nggak perlu yang namanya persyaratan sulit banget gitu ya. Cukup itu aja. Nah, udah jelas nih ya, semua udah kita bahas. Masuk ke bagian akhir, ceritain lagi dong Kak, pengalaman-pengalaman apa yang udah Kakak dapetin selama menjadi anggota SBH nih? Siapa dulu yang mau nyeritain pengalamannya? Siapa nih? Dari yang muda dulu aja. Iya, dari yang paling tua dong kalau saya belakangan. Kita ada belakangan. Banyak sih di SBH Jakarta Timur tuh. Yang pertama itu kita mengikuti lomba Bina Gizi di Kementerian Kesehatan Nasional yang dihadiri oleh Bu Menteri langsung. Wah, keren banget. Alhamdulillah ya. Benar. Apalagi yang itu, kedua Kak? itu kita mengikuti Pertinas Perkemahan Bakti Tingkat Nasional 2016. Dan masih banyak lagi, mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Pokoknya nggak bakal nyesel ngikutin SBH Jakarta Timur. Oke. Mungkin selanjutnya siapa? Kak Adit Sama mungkin Adit, boleh aku dulu ya. sharing, boleh. Kalau kegiatan yang menarik, kebetulan aku ini Kariri ikut pramuka dari waktu masih muda dan sekarang masih muda juga. Ya. Kan ada pramuka. Iya, panggilannya kakak semua. Sampai kan? tua ya, Kak? Sampai Kakak. tua. Jadi pengalaman masih waktu masih kayak Kak Agus nih masih dari jauh ganteng amat nih gitu. Kalau sekarang amat ganteng gitu kan. Nah, jadi waktu masih muda ada pengalaman itu kita pernah ikut kegiatan Raimuna Nasional. Oh ya tadi sebutin sama Kak Agus. Jadi kumpul antara pramuka se-Indonesia ya, waktu itu di Cibubur aja. Banyak pengalaman yang saya dapatkan karena ternyata di walaupun satu Indonesia tapi punya keragaman gitu di tempat lain, di provinsi lain. Nah, itu jadi makin suka gitu dengan pramuka bahwa kita bisa mendapatkan relasi teman gitu ya, pengalaman di mana kita bersama. Iya, nggak ada semua orang tuh, karena kayaknya ikut pramuka kadang nggak begitu. Kalau satu sekolah nggak semuanya ikut pramuka, kadang tuh sedikit ya kan. Apalagi di Saka. Iya, dia nggak tahu nih gitu kan kalau di kegiatan pramuka tuh ternyata benar-benar mengasihkan. Itu pengalaman yang nggak lupa deh, karena malamnya ada api unggun gitu ya, terus ada inovasi kumpul, ada kembang apinya tuh. Wah, kita Ada lagi Kak. Siapa tahu dapat jodoh. Tapi di pramuka nggak boleh pacaran, nggak boleh. Nikah aja Kak langsung. Iya, langsung. Ya. Jadi dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Nah, diingat Kak Agus. Iya. Nah, buat Kak Rina sendiri nih yang terakhir nih. Oke, jadi gini ya, kita itu kan mencapai suatu kepuasan bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, tetapi juga memberi pelayanan yang excellent untuk orang lain, itu juga lebih memuaskan ya. Jadi kalau sama gitu, setiap kali mengikuti kegiatan ya, itu amat sangat menarik lah ya, amat Masih sangat. ada jadi pengalaman berkesannya gitu. Cuma selain ilmu yang dapat,
itu sedikit cerita boleh Kak Riri ya? Boleh banget. Jadi waktu itu ada yang namanya PPLB tingkat nasional. Apa tuh Kak PPLB? Perkemahan Pramuka luar biasa. Jadi di situ anggota-anggotanya memang yang berkebutuhan khusus. Oh iya. Kebetulan dibarengi oleh LT5. Nah, Apa jadi itu? 2 lomba tingkat ya, LT5 itu lomba tingkat nasional. Nah, kebetulan itu 2 kegiatan berbarengan. Jadi kegiatannya itu ada di Cibubur dan di ke Gunung Gede. Tapi lupa tahunnya lah, udah lama banget. Kita belum tahu. Saya Kamu belum lahir Cerita kayaknya. aja sih. Nah, biasalah SBH itu menjadi timkes. Mungkin menjadi timkesnya tuh biasa, tapi ada suatu kejadian suatu malam, cerita nih. Suatu malam ada anak penggalang nih, dia dari Aceh. Jauh banget, berarti Ya, seluruh Indonesia ya? tiba-tiba dia datang ke lapangan, ke rumah sakit lapangan. Kebetulan saya lagi incas di situ. Lagi tugas. Lagi tugas, dia datang dengan tangan yang udah berdarah-darah, kepotong dong. Panik Dia main. banget pasti, Iya, Kak. dia tolong gitu. Saya kakak tolong gitu. Jadi dia habis main bayoneta ya, pisau itu kan. Jadi dia kepotong. Udah tuh dia panik, dia lari ke rumah sakit lapangan, diantar sama beberapa temannya. Udah kan di situ kita handle lah ya. Kita handle, kita tolong. Setelah itu udah selesai. Ya udah, kita kan menganggap itu udah selesai. Tiba-tiba ada nih acara nasional berikutnya, masih dalam menjadi tim kesehatan waktu itu. Tiba-tiba dia pun ikut di kegiatan itu. Aduh, orang yang sama. Orang yang sama tiba-tiba dia nyari rumah sakit lapangan, ketemu saya. ngerjain nih. Dia bukan ngerjain, tapi dia bilang apa? Kanina, dia masih ingat, dia mention nama saya loh. Padahal itu udah sekitar 3 atau 4 tahunan. Tiba-tiba dia manggil, Kanina ingat aku nggak? Dia bilang, siapa ya? Secara saya ketemu anggota penggalang itu kan Banyak banget. banyak banget Kak. Tiba-tiba dia nunjukin tangannya, ini yang jarinya kepotong. Dan itu dia, itu saya sampai terharu ya, maksudnya Bisa ingat dia sih. ingat dan dia bawain sesuatu loh buat saya. Jadi kayak, Berarti dia nyiapin. nah itu Dia entahlah, udah- maksudnya itu menjadi kepuasan tersendiri ya Kak. Maksudnya kepuasan itu bukan hanya kita rasakan sendiri, tapi bisa membuat orang lain juga, menolong orang lain itu udah sangat luar biasa menurut saya. Jadi menurut saya itu udah apa ya, Berkesan. contoh kecil lah, contoh kecil dari fungsi dan tugasnya di Saka Bakti Husada itu seperti itu. Bener-bener terrealisasikan lah. Nanti mungkin kakak-kakak di sini juga bisa merasakan bahwa bisa menolong orang lain itu udah melebihi segalanya deh ya Kak ya. Mungkin juga kan kakak-kakak juga pernah nih, dulu tuh Saka Bakti Husada ada yang namanya kita piket tiap malam minggu Tiket di mana tuh Kak? di Jambore. Jadi kita keliling tuh naik ambulan. Jadi kalau misalkan banget. seru banget memang. Jadi kalau ada dulu kan Cibubur itu masih Hutan. hutan ya gitu, nggak seperti sekarang gitu. Jadi memang tugasnya tuh seperti itu. Nah, semoga si kakak adik-adik nanti, kakak-kakak yang berikutnya bisa merasakan ya Amin. pengalaman seperti yang Amin. kalian Semoga rasakan ya. corona Amin. cepat selesai deh. Amin, amin. Amin. Nah, pengalaman juga udah kita dengerin nih dari kakak-kakaknya yang udah berpengalaman langsung. Boleh nggak sih Kak, ada saran nggak yang membangun agar SBH Jakarta Timur tuh lebih baik, lebih maju? Mungkin Kak Adit punya saran terlebih dahulu. Iya, tadi yang lebih muda. Yang lebih senior. Gitu. Salah ya. Salah kita. Sarannya buat SBH Jakarta Timur tentunya harus semakin kompak ya, Amin. karena di masa sekarang ini tentu sama-sama kita tahu bahwa bukan hanya gerakan pramuka aja yang sekarang lagi sedikit di apa ya, kalau dibilang belum dibilang dijauhi enggak, tapi kayaknya udah nggak akrab lagi di anak remaja sekarang. Betul. Gitu kan, karena anak remaja sekarang mungkin lebih seru dengan game online-nya, Ya, dengan betul. gadgetnya ya. HP. Tapi percayalah kakak-kakak bahwa begitu kakak-kakak ikut di gerakan pramuka, baik itu di Saka Bakti Husada atau kegiatan pramuka lainnya, ada tantangan atau ada feel, ada rasa yang berbeda gitu. Pasti banget. Nah, saya nggak bisa jelasin nih, makanya kakak-kakak harus ikut Merasakan. aja deh, Langsung langsung lah. gitu. Pokoknya keren deh gitu di Serunya, ya, terus Pengalamannya. pengalamannya, menantangnya. Nah itu cuma bisa dirasakan di SBH. Nah, ketika kita bergabung. Agus, Ya. coba keinginannya apa? Wah, keinginan saya sebanyak sih Kak. Saran dan harapan saya yaitu semua anggota Saka Bakti Husada Jakarta Timur, baik di cabang maupun di ranting, itu lebih aktif, komitmen, dan ingin majukan Saka Bakti Husada Jakarta Timur. Itu mungkin. Mungkin sama ya, jadi semua keinginan sama. Kita kepingin yang terbaik buat Saka Bakti Husada.
itu yang terpenting. Semakin maju pasti ke depannya juga bisa mengikuti segala perubahan-perubahan dan perkembangan zaman yang ada, sehingga kita masih bisa terus berkembang pesat ya di Saka Bakti Husada Jakarta Timur. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah bersedia membagikan cerita dan pengalamannya. Sama-sama, Kak Dewi. Sekarang mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Saka Bakti Husada bersama-sama. Selamat ulang tahun Saka Bakti Husada yang ke-35. Jaya selalu, salam pramuka.